Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Amran dengan NIM 2410600583. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang codingan Light Shadow. Mata kuliah grafis dan visualisasi. Nah, jadi baris pertama ini from core base, dia itu mengimpor kelas dasar aplikasi. Semua program utama harus mewarisi inherit dari base. Selanjutnya kamera. Kamera ini mengimpor kamera untuk menentukan sudut pandang. Selanjutnya mesh. Mesh ini adalah gabungan geometri plus material objek 3D. Selanjutnya render. Render ini bertugas menggambar scene ke layar. Selanjutnya ada from core scene. Dia ini tempat menampung semua objek kamera, mesh, dan lain-lain. Selanjutnya from core texture. Yang ini tuh digunakan untuk membuat gambar tekstur. Selanjutnya yang additive ini sampai sini, dia itu efek visual tambahan seperti blur, terang, dan lain-lain. Selanjutnya yang extract. Extract ini untuk menggerakkan kamera dengan keyboard atau mouse. Selanjutnya geometri box ini, yang ini dia itu bentuk dasar objek, box itu kubus, rectangle bidang datar, atau sphere bola. Selanjutnya material. Material ini mengatur warna atau tekstur pada objek. Selanjutnya yang class test base ini, dia itu warna latar belakang hitam atau biasa disebut RGB. Nah, selanjutnya yang scene ini itu membuat dunia 3D tempat semua objek berada. Selanjutnya yang self kamera, yang aspek ratio 800/600 ini, dia itu kamera disesuaikan dengan ukuran layar. Kamera berada di depan objek, dia tuh Z sama dengan 4. Selanjutnya yang ini self right, 4 baris ini, yaitu membuat kontrol kamera. Kamera dipasang ke rig, kamera agak tinggi, Y sama dengan 1. Selanjutnya sky geometry. Sky geometry ini bola besar radius 50 sebagai langit. Selanjutnya earth texture, dia itu membuat tekstur langit. Selanjutnya sky material, sampai sini baris ini itu membuat langit dan memasukkannya ke scene. Selanjutnya grass geometry ini itu bidang datar besar. Nah, selanjutnya grass texture itu tekstur rumput diulang 50x50 supaya tidak pecah. Nah, selanjutnya grass baris ini 46 ke 48 ini, dia itu diputar agar mendatar seperti tanah. Nah, selanjutnya baris ini, dia itu bola dengan tekstur kotak-kotak. Nah, selanjutnya baris ini, 3 baris ini itu bola diletakkan 1 unit di atas tanah. Nah,
Selanjutnya bagian ini post processor bright filter effect ini, dia tuh menambahkan bright filter dengan intensitas 2.4. Tujuannya untuk menyaring bagian gambar yang paling terang. Selanjutnya ini baris ini, dia tuh menambahkan blur horizontal. Ukuran teksturnya di 800 kali 600, radius blur 50. Nah, selanjutnya yang vertikal itu juga menambahkan blur vertikal dengan parameter yang sama, kombinasi horizontal dan vertikal blur. Itu dasar efek bloomnya. Selanjutnya main skin. Nah, dia ini mengambil tekstur hasil render utama dari post processor dan menyimpan di variabel main skin. Selanjutnya yang ini baris ini, dia tuh menambahkan efek adaptive blend. Nah, jadi hasil akhirnya jadi cahaya terang tampak memencar, like bloom effect. Selanjutnya dev update self ini, dia tuh mendefinisikan fungsi bernama update di dalam kelas. Fungsi ini biasanya dipanggil setiap frame dalam game atau aplikasi grafik real time. Selanjutnya yang baris ini, dia tuh baris untuk memanggil fungsi update pada objek ring. Nah, dan yang self post process render ini, baris ini supaya gerakan kamera atau objek tetap halus dan konsisten, tidak bergantung FPS. Ini memerintahkan post processor untuk merender frame dan efek yang sudah ditambah sebelumnya. Artinya pada baris ini dia skin render dulu, efek bloom, blur, bright, filter dan lain-lain diterapkan. Jadi nanti dia akan menghasilkan gambar seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, jadi nanti dia akan menjadi gambar seperti ini ya. Nah, pick plan ini. Yang pertama, tahap ini terjadi di CPU. Disinilah kita mendefinisikan geometri objek seperti koordinat bola atau bidang rumput dalam kode saya. Data ini kemudian dikirim ke GPU bersama dengan instruksi tentang tekstur dan material yang digunakan. Selanjutnya vertex program, yaitu GPU menerima titik koordinat mentah. Di sini terjadi proses matematis penting di mana setiap vertex ditransformasikan dari ruang lokal objek ke ruang dunia, lalu ke ruang kamera. Tahap ini objek tidak akan memiliki posisi atau perspektif yang benar di depan kamera. Nah, selanjutnya geometri program. Dia itu setelah posisi titik ditentukan, tahap ini menghubungkan titik-titik tersebut menjadi bentuk dasar atau primitif, biasanya berupa segitiga. Nah, segitiga. Tahap ini memastikan kerangka dasar objek terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya clipping rasterization. Ini tahap clipping. Jadi GPU akan membuang bagian objek yang tidak tertahap oleh lensa kamera agar tidak membuang daya komputasi. Kemudian pada bagian ini, bentuk-bentuk geometris tadi dipecah menjadi ribuan kotak kecil yang disebut fragment atau calon pixel yang sesuai dengan resolusi layar. Nah, selanjutnya fragment program. Dia itu tahap yang sangat krusial dalam menentukan visual objek. Di sini GPU menghitung warna akhir untuk setiap fragment berdasarkan data tekstur yang kita masukkan, seperti file grid, PNG atau grass PNG, serta efek pencahayaan yang diinginkan. Nah, selanjutnya frame buffer.
dia itu setelah semua fragmen memiliki warna, tahap akhir adalah menyusunnya ke dalam frame buffer ini. Nah, seperti ini ya. Disinilah tempat pengujian kedalaman untuk menentukan objek mana yang di depan dan mana yang tertutup, serta penerapan efek post processing. Ini tambahan sebelum akhirnya gambar dikirim ke monitor sebagai pixel utuh. Nah, ini penjelasan yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya menarik untuk satu pertanyaan. Bagaimana pengaruh penggunaan intensed rendering terhadap beban CPU dan GPU ketika kita harus render ribuan objek yang sama dalam sebuah scene? Dan apa batasan utama dari teknik ini? GPT menjawab, penggunaan intensed rendering secara signifikan memengaruhi beban kerja CPU dan GPU ketika kamu harus render ribuan objek yang sama dalam sebuah scene. Ketika secara tradisional, jika kamu render banyak objek identik tanpa intensing, setiap objek akan memerlukan satu draw call terpisah yang harus disiapkan oleh CPU. Jika ada ribuan objek, jumlah draw call bisa meningkat ribuan kali, dan ini tidak efisien karena CPU cepat menjadi bottleneck. CPU harus mengirim ulang hampir semua data per objek meskipun geometri dan materialnya sama. Selanjutnya, intensed rendering memperbaiki ini dengan memungkinkan kamu mengirim satu raw call besar yang memberitahu GPU untuk menggambar banyak objek identik sekaligus, di mana tiap intens bisa memiliki transformasi yang berbeda-beda atau variasi kecil lain. Dengan begitu, beban kerja CPU berkurang drastis karena CPU tidak perlu mengatur ribuan raw call untuk objek yang sama. Alih-alih CPU yang menyiapkan satu draw call plus buffer transformasi intensing. Seperti GPU akan mengeksekusi per intens secara paralel di dalam pipeline grafisnya. Dampaknya terhadap GPU adalah berbeda. GPU tetap harus memproses semua intens dan reminder setiap satu dari mereka. Jadi jumlah kerja pixel shading, vertex shading, dan test depth masih sama secara kasar dibandingkan menggambar setiap objek satu persatu. Namun karena semua intens dirender dalam suatu batch, overhead pipeline GPU juga lebih rendah dan akses memori jadi lebih teratur, sehingga GPU pun bekerja lebih efisien secara keseluruhan. Intensing sangat mengurangi overhead CPU dan membuat rendering ribuan objek jauh lebih scalable. Meskipun demikian, teknik ini memiliki beberapa batasan utama. Pertama, intensed rendering cocok hanya untuk bila objek-objek identik secara geometri dan material. Kalau setiap objek sangat berbeda, maka intensing tidak bisa digunakan secara efisien. Kedua, meskipun transformasi per intens bisa berbeda, variasi shading yang kompleks, misalnya material berbeda, level detail berbeda, animasi unik per objek, bisa menyulitkan intensing karena memerlukan data tambahan yang mungkin mengurangi efisiensi batching. Ketiga, ada batasan teknis pada ukuran buffer intensing dan jumlah intens dalam satu draw call, tergantung API grafis dan GPU. Yang berarti kamu tetap mungkin perlu memecahkan render menjadi beberapa batch sebesar jika intens sangat banyak. Terakhir, overhead untuk upload data intensing ke GPU, misalnya posisi warna per intens, juga harus dikelola dengan baik agar mengurangi keuntungan intensing itu sendiri. Singkatnya, intensing rendering mempercepat render ribuan objek dengan mengurangi overhead CPU dan meningkatkan efisiensi GPU. Tapi paling efisiensi bila objeknya seragam dan variasi per objek. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada maaf, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.